Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen ngobrol santai aja karena gue pengen fokus ngebahas tentang kreatin. Kenapa gue pengen ngebahas kreatin? Karena banyak banget orang yang mengagung-agungkan suplemen kreatin ini seolah-olah kreatin itu adalah segalanya. Sebetulnya emang bener sih, kreatin tuh bagus banget buat lu yang memang punya goals buat gedein otot. Tapi makin kesini tuh makin banyak orang yang misleading atau salah paham tentang kreatin itu. Jadi nanti bakal gue bahas per poin ya. Pertama tuh kayak apa itu kreatin, terus manfaatnya seperti apa dan cara kerjanya juga, terus cara minumnya, kesalahpahaman orang tentang kreatin, dan yang paling terakhir yang paling lu tunggu-tunggu tuh pasti satu nih, efek samping dari kreatin. Oke, biar nggak nunggu lama, kita langsung bahas aja nih si kreatin ini. Oke, yang paling pertama nih, kreatin tuh apa sih? Pada dasarnya guys, kreatin itu secara alami di badan kita udah ada. Jadi badan kita tuh secara alami memang sudah memproduksi kreatin di hati dan di ginjal kita, dan paling banyak disimpan itu di otot. Sekitar 95% itu di otot. Sisanya itu ada di liver, ada di ginjal, dan di otak kita. Terus lu pasti mau nanya, terus kenapa harus ada suplemen kreatin bang kalau badan kita sudah memproduksi sendiri? Nah ini makanya nih ntar kita bahas. Jadi suplemen kreatin yang paling umum dan paling populer itu adalah kreatin monohidrat yang biasa gue minum juga. Dan kreatin juga bisa kita dapetin dari makanan sehari-hari, kayak dari daging, dari ikan, dari susu. Cuman memang kecil banget. Contohnya nih kayak 5 gram kreatin itu setara dengan kreatin yang ada di 1 kilogram daging sapi. Kan banyak banget tuh. Nggak mungkin kan lu satu hari makan daging sapi 1 kilo. Gue aja nggak kuat, udah nggak kuat perutnya, nggak kuat dompetnya. Nah kreatin itu manfaatnya tuh untuk ningkatin ATP yang ada di otot lu. Jadi ATP tuh kayak molekul tinggi energi gitulah. Itu yang ngebuat otot lu bisa berkontraksi. Makanya lu menggerakkan badan lu mengangkat beban, lu nge-gym, itu otot lu menggunakan ATP sebagai energinya. Nah, lu kalau konsumsi kreatin, ATP lu meningkat, kinerja otot lu juga maksimal. Jadi kalau lu nge-gym, lu angkat beban, lu kayak lebih optimal aja latihannya gitu loh. Lu jadi makin kuat, kayak lu bisa ngangkat beban yang lebih berat atau reps yang lebih banyak. Terus yang kedua itu lu nggak capean. Dan yang paling gue suka, kreatin itu juga bikin otot jadi lebih ngepam. Karena kreatin tuh kayak meningkatkan kadar air di otot gitulah. Yang kadang gue kalau habis olahraga tuh ya, habis ngeset, gue ngerasa kayak otot gue tuh bengkak-bengkak semua. Kalau gue pakai baju tuh kayak tangannya ngepres, dadanya ngepres. Pokoknya memang kalau orang yang punya goals buat gedein otot dan lu nge-gym, kreatin emang gacor gue akuin. Dan jadi banyak juga orang yang bilang kalau kreatin itu bisa untuk bakar lemak. Sebetulnya bisa, cuman tidak secara langsung guys. Jadi kalau lu minum kreatin kan performa lu meningkat, lu jadi lebih banyak bakar kalori, sehingga probabilitas lu bakar lemak itu juga lebih tinggi. Jadi bukan berarti lu minum prokreatin doang terus nggak ngapa-ngapain, lemak lu kebakar. Enggak, lu harus tetap olahraga dan bentuk otot biar lu bisa bakar lemak nantinya. Terus poin selanjutnya nih, cara minum. Nah ini nih, banyak banget orang yang berdebat soal cara minum kreatin, mulai dari dosnya bahkan sampai cara minumnya. Jadi kalau ngomongin cara minumnya, banyak orang yang bilang harus fase loading, ada yang bilang nggak harus. Tapi menurut gue pribadi, kita nggak harus melakukan yang namanya fase loading, karena gue udah nyobain fase loading dan tidak, ujung-ujungnya tuh sama. Jadi fase loading tuh menurut gue kayak pemborosan gitulah. Jadi buat lo yang belum tahu, fase loading tuh lo kayak sekitar 5 atau 7 hari pertama lo tuh minum 4 scoop per hari atau 20 gram per hari. Kalau nggak fase loading ya lu dari awal sampai akhir ya lu minum cuma 5 gram doang per hari. Karena gue udah lumayan banyak baca riset, rata-rata badan manusia itu secara alami cuma bisa nyerap 1-3 gram kreatin per hari. Itu kan rata-rata. Mungkin kalau kita yang nge-gym yang emang olahraga bisa lebih dari itu, tapi menurut gue nggak lebih dari 5 gram. Makanya satu hari cukup 5 gram aja atau 1 scoop. Biasanya lu kalau beli kreatin yang bubuk kayak gini, lu nanti pasti dapat scoop nih kayak gini, sekecil ini doang. Jadi satu hari cukup 1 scoop itu aja. Dan bahkan cara minum pun itu kadang ada yang berdebat guys. Ada yang bilang harus diseduh, ada yang langsung dry scoop. Sebetulnya bebas sih mau pakai cara apa aja. Sama aja kok ujung-ujungnya. Kalau gue sih lebih seneng di dry scoop ya, karena kan scoopnya kecil banget. Gue untuk ngotorin 1 shaker segede ini buat 1 scoop kreatin sekecil ini, paling airnya cuma segini kan ngapain. Jadi mending gue dry scoop aja. Terus gue minum pakai air putih biar nggak seret. Dan sekarang gue pengen ngomongin kesalahpahaman orang tentang kreatin. Mungkin karena banyak yang tahu kalau kreatin tuh efeknya bikin gak capean, otot lebih ngepam, dan bikin kita lebih kuat. Banyak yang mikir bahwa kreatin tuh kayak pre-workout. Padahal mah beda guys, beda jauh. Kreatin itu efeknya gak instan, gak yang lu minum langsung jebret lu ngerasain efeknya. Enggak, lu butuh waktu sekitar 3-4 minggu setelah lu rutin minum kreatin setiap hari, baru lu bisa ngerasain manfaatnya. Ya contohnya kayak tadi itu, otot lebih ngepam, lebih kuat, gak capean. Jadi gak ada waktu spesifik kapan yang pas untuk minum kreatin. Lu mau minum sebelum nge-gym boleh, setelah nge-gym juga boleh, mau minum pagi-pagi atau malam sebelum tidur juga itu terserah. Intinya lu minum setiap hari, 1 hari 5 gram atau 1 scoop. Ya tergantung juga sih lu dapet yang brand
brand apa atau skupnya segede apa ya, tapi intinya satu hari 5 gram aja. Dan kesalahpahaman kedua adalah kreatin itu bukan protein. Jadi walaupun kreatin tuh manfaatnya banyak ya, tapi tetap punya peran yang berbeda dengan protein. Kalau kreatin tuh fokusnya ke nambah performa dan kekuatan sama pumpingan otot. Kalau protein itu fokusnya untuk nambahin massa ototnya. Jadi konsep kita gedein otot tuh guys, bukan pas lagi ngangkat beban. Jadi waktu kita lagi ngangkat beban atau nge-gym, kita tuh lagi ngerusak sel-sel otot kita. Nah si prokreatin itu kayak ngebantu untuk memaksimalkan kerusakan ototnya itu. Karena kan ya otot lo dimaksimalin kan kinerjanya. Terus nanti baru pas ototnya udah rusak bakal diisi sama sel-sel otot baru yang diambil dari protein pas lo lagi istirahat atau yang biasa disebut dengan recovery. Jadi nanti protein itu disintesiskan menjadi sel-sel otot baru untuk ngisi otot-otot yang lu rusak tadi. Istilahnya nih, ini untuk ngerusaknya, protein itu sebagai materialnya untuk nambahin sel otot barunya. Jadi kalau ngomongin skala prioritas, tetap protein itu lebih penting ketimbang kreatin. Makanya kalau menurut gua, lu utamakan dulu soal pemenuhan protein, baru lu minum kreatin. Jangan sampai lu mengorbankan protein demi minum kreatin. Menurut gue itu nggak bijak. Kayak ya udah lu rusak ototnya tapi nggak ada material untuk ngisi sel otot baru, kan buat apa? Otot lu cuma ngembang-ngembang malu doang waktu lagi nge-gym. Jadi walaupun kreatin ini bagus, tapi tetap protein itu jauh lebih penting ketimbang kreatin. Kalau protein lu sudah terpenuhi, bebas lah lu mau minum kreatin atau tidak, itu terserah. Tapi kalau misalnya lu pengen naikin performa, ya lu bisa coba minum kreatin. Terus yang terakhir nih, yang pasti lu semua pada pengen denger, yaitu tentang efek sampingnya. Jadi efek samping kreatin tuh apa sih? Pada dasarnya guys, udah banyak banget riset yang gue baca. Kreatin itu paling aman dari segala jenis suplemen. Suplemen protein kadang ada aja orang yang habis minum protein, entah dia ada masalah pencernaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kreatin itu benar-benar nggak ada sama sekali. Selama lu minum sesuai dengan anjurannya atau dosis yang dianjurkan. Seperti yang gue bilang tadi, satu hari cukup minum 5 gram, nggak usah ngide, nggak usah minum kayak gue mau satu hari satu toples. Ya itu mah nggak usah ngomongin kreatin, air putih juga kalau kita minum berlebihan juga jadi masalah. Dan ini buat tambahan juga ya, kreatin tuh sebetulnya boleh diminumnya di batas umur berapa. Dan banyak yang bilang kalau di bawah 18 tahun tuh nggak boleh. Sebetulnya bukan nggak boleh, cuman belum ada cukup riset buat orang-orang yang di bawah 18 tahun. Karena kan kalau kita ngomongin riset atau penelitian kan pakai sampelnya tuh diambil dari orang-orang yang umurnya mungkin udah 18 tahun ke atas kan. Jadi ya sebetulnya bukan nggak boleh atau bahaya, cuman belum ada risetnya. Jadi ya lebih baik nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngide. Kalau lu masih di bawah 18 tahun ya menurut gue sih emang belum perlu banget ya. Kalau lu mau coba ya silahkan, cuman resiko ditanggung sendiri. Tapi memang udah banyak banget orang-orang yang umur masih 15-an udah mulai nge-gym minum kreatin, aman-aman aja sih ada. Cuman karena risetnya belum ada itu loh, jadi itu yang bikin gue nggak mau langsung bener-bener meyakinkan semua orang. Oke, jadi cuman itu yang pengen gue bahas, bener-bener fokus ngebahas tentang kreatin doang. Dan kreatin monohidrat ya, sebetulnya banyak yang lain, cuman karena yang gue minum ini dan yang paling banyak diminum sama orang juga yang monohidrat, jadi ya daripada bahas yang lain mending yang ini aja. Jadi kesimpulannya, kreatin itu aman guys, terutama buat lo yang emang punya goals buat gedein otot atau lo memang atlet. Menurut gue sih kreatin ini bermanfaat banget. Intinya lo minum sesuai dengan kebutuhan lo aja. Dan inget, yang namanya proses itu lo harus sabar. Bukan berarti lo minum kreatin kayak semuanya langsung instan, enggak. Harus ada usaha-usahanya juga, harus ada effortnya. Oke, jadi sampai sini aja. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, tuh boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Dan lo juga boleh tulis di kolom komentar kira-kira video apa yang harus gue buat ke depannya. Dan lu kalau pengen nyobain prokreatin, lu bisa klik link yang ada di kolom deskripsi guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Ya bodo amat lah walaupun gak ada yang nonton ya. Gak apa-apa lah. Gue mau suka sharing orangnya.